Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas eksekutif akuntansi. Nah, pada kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-14, di mana pada pertemuan 14 membahas mengenai pembangunan ekonomi. Apa sih isinya? Terlebih dahulu ya, kita ini pembukaan, kita dengarkan ini dulu ya. Nah, supaya kita tidak bosen ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Selanjutnya kita menggunakan 3R. Disampaikan oleh Nah, pada kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-14, yaitu mengenai pembangunan ekonomi. Sebelum saya melanjutkan materi, terlebih dahulu ini ya, saya ingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan karena masih pandemi COVID-19 ya, supaya memutus penyebaran rantai COVID-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak, mengurangi kerumunan dan keramaian, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Mari kita dukung vaksinasi, insya Allah Indonesia sehat, ekonomi bangkit. Oke, terima kasih mahasiswaku kelas eksekutif akuntansi yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-14, di mana pertemuan 14 ini mengenai ini ya, bab 13, yaitu pembangunan ekonomi. Apa sih isinya ya, kita kupas bersama ya. Nah, di dalam pertemuan ke-14 mengenai pembangunan ekonomi ini ada 3 sub pokok bahasan yang kita pelajari ya. Yang pertama mengenai ini, pembangunan ekonomi di negara berkembang. Kemudian yang kedua yaitu mengenai pembangunan koperasi di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai permasalahan dalam pembangunan koperasi. Gimana kabarnya semua dalam keadaan sehat ya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses selalu ya. Nah, minggu lalu kita sudah mengupas mengenai peranan ya, peranan di mana ada peranan koperasi. Nah, kita sekarang mengenai pembangunan ekonomi ya. Udah tidak asing ya. Nah, oke. Kata pembangunan ekonomi ya, pembangunan ekonomi ini berarti ini ya, dikatakan juga suatu proses di mana dikatakan pembangunan itu suatu proses kenaikan ya, kenaikan total, ada pendapatan, kemudian ada per kapita, kemudian juga dengan memperhitungkan ya, ada diperhitungkan juga adanya pertumbuhan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara, pemerataan dan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Apa sih isinya ya? Oke. Nah, di sini contoh dari pembangunan ekonomi itu misalkan ya, dari pembangunan infrastruktur, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang kesehatan. Apalagi masa sekarang ya, masa pandemi COVID-19 ini, terutama pembangunan di bidang kesehatan ya. Mungkin kalau infrastruktur sudah agak ini ya, karena kita pentingkan adalah kesehatan terutama ya untuk masyarakat Indonesia bahkan dunia ini ya, supaya semua dalam keadaan sehat, bisa berpikir positif, membangun ekonomi dengan baik, juga menjadikan maju. Nah, oke. Nah, di sini pembangunan koperasi di sini di negara berkembang ini, kendalanya apa yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan di negara berkembang. Nah, ini ada beberapa kendala yang kita perlu ketahui ya.
Terima kasih mahasiswa kelas eksekutif akuntansi ya yang sudah hadir, yang sudah menyimak. Selamat datang dan selamat bergabung dengan saya Pemilia Sulistiowati ya. Nah, terus kemudian kita terlebih dahulu mengenal dulu ya pembangunan ekonomi. Nah, kita pembangunan ekonomi ini ada sering ini ya, sering koperasi ya. Di negara berkembang ini ada koperasi hanya sebagai organisasi swadaya. Swadaya di sini yang otonom, kemudian berpartisipasi aktif ya. Berpartisipasi aktif atau berpartisipatif dan demokratis ya, demokratis dari rakyat kelas bawah, baik petani maupun perajin, pedagang maupun ini ya buruh ya. Nah, di samping itu juga ini ya berbagai pendapat berbeda, yaitu diskusi atau kontroversial, yaitu mengenai keberhasilan. Keberhasilan di sini maksudnya kegagalan ya, kegagalan serta dampak korporasi terhadap suatu proses. Proses apa maksudnya? Proses pembangunan sosial ekonomi. Nah, ini di negara-negara dunia ini ya ketiga sedangkan yang berkembang. Nah, merupakan alasan ya yang mendesak untuk mengadakan perbaikan di sini seperti adanya tata cara evaluasi organisasi swadaya dari koperasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kriteria. Kriteria di sini adalah tolok ukur ya, tolok ukur, di mana tolok ukur ini adalah yang dipergunakan mengevaluasi koperasi seperti adanya pengembangan, kemudian perkembangan di sini anggota, hasil penjualan koperasi kepada anggota maupun pangsa pasar. Pangsa pasar di sini maaf. Bisa penjualan ya, penjualan koperasi, modal serta penyertaan ya para anggota. Kemudian ada juga cadangan. Cadangan di sini maksudnya cadangan sisa hasil usaha. Nah, di sini adalah ada rabat dan sebagainya ya. Yang telah masih sering digunakan yaitu sebagai indikator menggunakan ini ya, mengenai efisiensi koperasi. Nah, pembangunan ekonomi ini juga ini ya, juga pendapatan per kapita yang memperhitungkan adanya pertambahan penduduk misalkan, disertai juga dengan perubahan fundamental ya. Jadi tidak hanya ini ya pendapatan penduduk, juga ini juga ya pertambahan. Nah, tapi tidak sesuai fundamental dalam struktur apa maksudnya, struktur negara dan pemerataan bagi penduduk. Nah, itu yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Terima kasih mahasiswaku. Nah, kemudian kalau kalian mengenal apa yang dimaksud dengan pertumbuhan, karena ada pembangunan pasti ada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Nah, yang dimaksud itu adalah gini ya. Pertumbuhan ekonomi di sini adalah suatu proses di mana ada kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian misalkan yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan di sini misalkan pendapatan nasional. Nah, selanjutnya mengenai pembangunan nasional ini, pembangunan ekonomi ini ya, atau pembangunan ini juga diartikan suatu proses yang menyebabkan per kapita meningkatkan dalam jangka panjang ya. Jadi tidak hanya jangka pendek tetapi ini jangka panjang. Kemudian ada yang dimaksud ini ya, pembangunan ekonomi beserta contohnya. Nah, ini maksudnya ini ya. Contohnya ini ada pembangunan ekonomi, adanya per kapita tadi. Contohnya ini adalah ini sebagai perubahan fundamental, kemudian ada struktur ekonomi di suatu negara berkembang. Nah, sudah tidak asing ya kalau ada negara berkembang itu. Kemudian contohnya di sini misalkan ya, pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Nah, growth ya, yaitu pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya untuk memperlancar proses dari pembangunan ekonomi. Nah, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi di sini maksudnya proses kenaikan kapasitas ya, kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dengan kenaikan pendapatan nasional. Misalkan di sini suatu negara yang dikatakan pertumbuhan ekonominya ini ya, pertumbuhan ekonomi apabila
peningkatan produk nasional atau bruto atau BN ini ya BNB ya, atau GNP ini real ya, disebut dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian adanya perbedaan ya, antara perbedaan pertumbuhan ekonomi keberhasilan lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan standar ya. Kenaikan standar di sini maksudnya kenaikan standar di sini yang dimaksud adalah pendapatan tingkat output ya, output produksi yang dihasilkan, serta pembangunan ekonomi ini bersifat kualitatif ya. Kalau yang pertumbuhan itu tadi kuantitatif, kalau ini ya pembangunan itu bersifat kualitatif. Jadi kualitatif itu berarti teorinya ya kalau pembangunan itu. Tapi kalau kuantitatif pertumbuhan itu berarti angkanya ya, seperti kalau kita menulis karya tulis ya, kalau ada kuantitatif berarti kita berhubungan dengan tulisan angka atau nominal keuangan, tapi kualitatif berarti ada teori-teorinya ya, secara akademisnya. Nah, kemudian bukan hanya saja di sini sebagai pertambahan produksi, tetapi juga ada perubahan-perubahan. Nah, perubahannya apa? Misalkan dalam struktur produksi, dan perubahan dalam struktur ini adalah produksi dan alokasi input. Nah, input ini berbagai sektor perekonomian ya, perekonomian dalam lembaga pengetahuan baik sosial maupun teknik. Nah, selanjutnya pembangunan ekonomi ini juga diartikan ya sebagai proses menyebabkan per kapita penduduk meningkatkan jangka panjang, yaitu di sini ada 3 elemen penting ya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama, di sini adalah pembangunan ekonomi ini adalah suatu proses pembangunan yang artinya merupakan suatu tahap ya yang harus dijalani setiap masyarakat. Nah, sebagai contoh, manusia baru lahir itu tidak langsung menjadi dewasa, mesti ada prosesnya dahulu dari mulai bayi atau didik kecil ya. Tetapi ini ya menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan, misalkan usia berapa bulan, berapa hari, kemudian berapa bulan, berapa tahun. Nah, kemudian seperti itu. Nah, kemudian ada pertumbuhan. Nah, dengan demikian pula setiap bangsa ini menjalani tahap perkembangan ini menuju kondisi adil, makmur, dan sejahtera. Nah, kemudian pembangunan ini adalah suatu ini ya, pembangunan ini juga suatu peningkatan ya. Peningkatan di sini maksudnya peningkatan pendapatan per kapita atau suatu usaha. Usaha di sini maksudnya pembangunan merupakan tindakan aktif ya yang harus dilakukan atau suatu ini ya, suatu negara dalam rangka meningkatkan apa maksudnya? Meningkatkan pendapatan ke per kapita. Dengan demikian sangat dibutuhkan peran ya, peran di sini yaitu peran masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang elemen di sini maksudnya semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif ya atau proses pembangunan. Nah, hal ini juga dilakukan adanya kenaikan pendapatan per kapita. Nah, ini mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian peningkatan pendapatan per kapita ini dalam jangka panjang ya. Jadi suatu perekonomian ini ya dapat dinyatakan berkembang apabila pendapatan per kapita ini dalam jangka panjang cenderung meningkat. Nah, meningkat di sini maksudnya pendapatan per kapita mengalami kenaikan terus-menerus. Misalnya suatu negara terjadi musibah bencana atau kekacauan politik ya, maka mengakibatkan ya perekonomian negara mengalami menurun atau kemunduran, atau seperti sekarang ini ya ada bencana virus misalkan ya, otomatis pertumbuhan ekonomi menurun ya. Kemudian namun kondisi ini hanyalah sementara, tidak penting ya, tetapi ada kegiatan ekonomi yang rata-rata meningkat dari tahun ke tahun, misalkan dengan di bidang medis atau pelayanan ini kesehatan. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ini yang ini ya 3 perbedaan ya menciptakan kondisi ini, ada 3 ya. Nah, 3 perbedaan kondisi
ini ya, perbedaan dari menciptakan kondisi, ada koniksi, ada apeksi, ada psikomotor. Nah, apa sih isinya ya? Kita kupas bersama ya. Apa yang dimaksud dengan koniksi? Misalkan kalian pasti sudah tidak asing ya dengar kata koniksi ya, berarti ada connect ya, koneksi. Nah, apa yang dimaksud dengan koniksi? Nah, terima kasih mahasiswaku, boleh ya kalian sambil minum, mungkin ini sudah 15 menit, mungkin ada bosan ya, boleh sambil minum atau sambil maem atau sambil bekerja ya. Terima kasih mahasiswa kelas eh, ini ya, maaf, kelas eksekutif akuntansi. Nah, ini sangat ini ya, sangat aktif sekali, alhamdulillah ya. Saya lihat di absennya juga banyak yang hadir terus ya. Terus ada, alhamdulillah banyak sekali ya, 49 mahasiswa ya. Nah, 49 mahasiswa, terima kasih. Nah, kognisi ini adalah suatu proses ya, suatu proses mental dengan seseorang atau individu yang menyadari untuk mempertahankan hubungan baik di lingkungan. Lingkungan di sini dalam arti lingkungan luarnya, misalkan baik lingkungan maupun luarnya yang fungsinya adalah saling mengenal ya. Nah, sebagai contoh adanya kognisi, misalkan kognisi ini bisa misalkan penginderaan, asosiasi, juga fantasi, ada tanggapan, itu juga mempunyai ciri-ciri dari kognisi ini. Jadi bisa juga diartikan ini ya, ini ya, istilah merujuk proses mental yang terlibat memperoleh pengetahuan di sini dan pemahaman, misalkan proses berpikir, mengingat misalkan, atau menilai ataupun memecahkan masalah. Nah, ini yang dimaksud dengan kognisi ya. Jadi kalau ada maksud dengan kognisi, nah itu adalah yang dimaksud adalah seperti itu ya. Jadi kognisi itu berhubungan dengan daya ingat ya. Terus kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah apeksi ya. Apeksi itu apa? Kita kupas bersama ya. Ada kata apeksi, sudah tidak asing ya dengar kata apeksi. Nah, pasti semua sudah pinter ya dengar kata apeksi. Nah, apeksi di sini adalah ini ya. Apeksi ini adalah asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia atau disingkat dengan apeksi. Nah, ini juga sebuah organisasi pemerintah kota ya. Ini adalah sebuah organisasi masyarakat yang berada di kota, atau juga di Inggris itu ada ya, dalam bahasa Inggris itu ada Association of Indonesia Municipalities yang disingkat AIM. Nah, itu juga ya. Nah, apeksi ini mempunyai tujuan ya. Tujuannya dari apeksi ini apa? Apeksi ini adalah ini ya. Dikatakan di apeksi ini mempunyai strategi, yaitu adanya misalkan penyesuaian strategi kebijakan, misalkan upaya dari ini ya. Apeksi ini ada kebijakan strategi misalkan, yaitu mencapai tujuan yang berkelanjutan, misalkan seperti itu. Nah, apeksi ini juga ini ya, bisa dikatakan apeksi ini ya, biasanya berhubungan dengan Direktorat Bina Keuangan ya, daerah atau kementerian dalam negeri dalam menyelenggarakan kelas konsultasi atau sistem pemerintahan daerah atau SIPD ya. Nah, apeksi. Nah, apeksi ini dan Departemen Keuangan ini biasanya melaksanakan konsultasi. Nah, ini berarti berhubungan dengan keuangan. Oke, biasanya apeksi ini juga mempunyai kolaborasi ya. Biasanya misalkan pada masa sekarang ini ya, kendala dengan adanya vaksinasi, maka para apeksi menyampaikan target masing-masing. Kemudian kolaborasi dengan misalkan aparat TNI, Polri, serta pihak yang mendukung
untuk ini ya mempercepat capaian target vaksinasi menjadi salah satu kunci yang dijelaskan, misalkan seperti itu. Maka Apexi turut serta ya, misalkan kemarin itu ada ini ya, Apexi sebagai ini ya, Bima Arya mencatat ini ya, bahwa ada 4 poin kendala, misalkan ada pencairan insentif dari tenaga kerja atau nakes, distribusinya karena vaksin, misalkan kecenderungannya karena vaksin, atau pendaftarannya warga yang ingin divaksin, misalkan kemarin seperti itu terjadinya di rakor ya, di Apexi itu. Oke, kemudian kita masuk dengan psikomotor ya, psikomotor. Kemudian ketua Apexi itu siapa? Nah, kalau di sini ya, nama ketua Apexi itu adalah Sultan Rizkan Tuanku, adalah kerajaan, ini adalah ini ya, bupati termuda yang lahir di tanah air dalam usia 26 tahun ya, tahun 2016. Nah, kini keduanya memimpin Darmansyah ya. Sultan Rizkan ini adalah amanah tambahan yang menjadi ketua Apexi ya. Masa baktinya adalah ini 2021 sampai dengan 2026 ya, Apexi. Kemudian kita masuk ini, selanjutnya adalah psikomotor ya. Psikomotor itu apa? Psikomotor di sini sudah tidak asing ya. Kalau dengar kata psikomotor itu berarti kan berhubungan dengan motivasi ya, psikomotor itu ya. Terima kasih mahasiswaku kelas akuntansi eksekutif Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Modern ya. Nah, psikomotor atau psikomotorik ini adalah domain ya. Domain meliputi perilaku gerakan, juga koordinasi jasmani, kemudian juga keterampilan. Keterampilan di sini adalah motorik atau dan juga kemampuan fisik seseorang. Nah, keterampilan ini juga berkembang jika dipraktekkan, dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan maupun teknik dalam pelaksanaan ya. Jadi Apexi, psikomotor ini sangat penting ya dalam membedakan, mengatasi ini ya, menciptakan kondisi ya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, mengenai konsepsi kebijakan dari pemerintah. Nah, konsepsi kebijakan dari pemerintah dalam perkembangan otonomi koperasi ini ya mempunyai 3 model. Modelnya apa? Yaitu yang pertama adanya ofisiliasi ya, ofisiliasi. Yang kedua adanya deofisiasi, kemudian yang ketiga adanya otonomi. Apa sih isinya? Mari kita kupas bersama ya. Nah, isi dari ofisiliasi di sini adalah di mana pemerintah ya secara sadarnya apa? Yaitu mengambil peran untuk mendorong mengembangkan prakasa ya, prakasa dalam proses pembentukan koperasi. Nah, kemudian lalu membimbing ya pertumbuhan, serta juga ini ya menyediakan berbagai fasilitas di sini, fasilitas yang diperlukan. Nah, sasarannya agar koperasi di sini dapat ini ya, dapat hadir di sini maksudnya hadir dan memberikan manfaat di sini maksudnya ya, maksudnya dalam pembinaan. Nah, pembinaan perekonomian rakyat misalkan yang dengan gilirannya diharapkan akan menumbuhkan kembali kepercayaan rakyat, sehingga ini ya mendorong motivasi di sini mereka untuk berpartisipasi kegiatan koperasi tersebut. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan deofilisiasi, yaitu dengan ditandatangani ya, ditandai maksudnya, dengan ditandai dengan semakin berkurangnya peran pemerintah diharapkan sama bersamaan dengan partisipasi rakyat dalam koperasi. Nah, telah mampu menumbuhkan kekuatan intern organisasi ataupun koperasi ini, mereka secara bersama ya telah mulai mengambil keputusan secara lebih mandiri. Atau yang ketiga di sini adanya otonomi.
Otonomi di sini maksudnya tahap ini terlaksana ya oleh pemerintah, bersifat proporsional. Nah, kemudian arti darinya koperasi ini adalah sudah mampu mencapai kedudukan ya, otonomi swadaya atau mandiri. Sedangkan di sini juga mempunyai kelemahan ya, kelemahan. Nah, kelemahan di sini adalah kelemahan dari ini ya, kelemahan-kelemahan dari Patnekpat di sini, dari Patnekpat, kelemahan-kelemahan dalam penerapan kebijakan ini adalah program yang mensponsori pengembangan koperasi, misalkan adanya untuk membangkitkan motivasi para petani, misalkan agar menjadi anggota koperasi di desa, misalkan dengan ditumbuhkan harapan-harapan, tidak ada realitas ya, realitas pada kerjasama koperasi bagi para koperasi, maka diberikan janji-janji mengenai perlakuan istimewa. Istimewa di sini melalui pemberian bantuan pemerintah. Kemudian selama proses pembentukan koperasi ini, persyaratan dan kriteria ya, kriteria yang mendasari pembentukan kelompok-kelompok koperasi di sini adalah ini ya, yang kuat, kemudian efisiensi, dan perusahaan koperasi mampu mempertahankan di sini adanya kelangsungan hidupnya secara otonom ya, tidak mendapatkan pertimbangan yang kuat ya. Pertimbangan yang kuat di sini maksudnya jadi mempertahankan hidupnya tidak mendapatkan pertimbangan yang cukup. Jadi karena alasan, misalkan adanya alasan administrasi. Di administrasi di sini kegiatan pemerintah seringkali dipusatkan dalam pembentukan perusahaan. Nah, kemudian mengabaikan penyuluhan dan pendidikan, misalkan dan latihan para anggotanya. Jadi anggota pengurus dan manajer ini dinamis ya, terutama mengabaikan pula strategi-strategi yang mendukung perkembangan. Nah, kemudian perkembangan di sini perkembangan sendiri atas dasar keikutan serta ya, keikutan serta oleh anggota koperasi. Kemudian koperasi di sini juga dibebani ya dengan tugas-tugas. Tugas-tugas di sini menyediakan berbagai jenis jasa ya, jasa bagi anggotanya, misalkan dengan kredit ataupun bersifat melengkapi yang dilakukan oleh badan pemerintah yang bersangkutan, misalkan adanya penyuluhan. Kemudian koperasi di sini juga telah diserahi tugas ya. Tugas di sini maksudnya menangani program pemerintah, walaupun perusahaan koperasi juga belum melakukan ini ya, kemampuan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas program itu. Jadi mempunyai tujuan dan kegiatan juga ya, kegiatan dari koperasi ini. Tujuannya apa? Tujuan kegiatan koperasi ini yaitu yang pertama ini ya, secara administrasi dipengaruhi di sini maksudnya dipengaruhi oleh instansi pemerintah yang tidak cukup dengan ini ya, tidak cukup dengan kepentingan atau kebutuhan objektif, subjektif misalkan yang mendesak, tetapi tujuannya adalah berorientasi pada pembangunan di sini maksudnya para individu dan kelompok anggotanya. Kemudian kita masuk sub yang kedua, yaitu mengenai kunci dari ini ya, kunci dari pembangunan koperasi. Nah, ini adalah kunci dari pembangunan koperasi ini, ada sejarahnya dulu ya. Sejarahnya adanya kelahiran berkembangnya koperasi ya. Nah, sekalinya koperasi itu di negara maju atau negara barat ya. Nah, negara maju, negara barat itu bahwa negara berkembang ini memang menjadi sangat diametral ya. Diametral di sini maksudnya diametral di sini maksudnya diametral di mana di barat koperasi ini lahir dengan gerakan melawan ketidakadilan pasar. Nah, oleh karena itu tumbuhnya berkembang dengan suasana persaingan pasar ya, bahkan dengan ini ya, bahkan dengan kekuatan oleh koperasi, maka posisi tawar dan kedudukan ini sangat penting masa dalam
ini ya konstelasi ya, misalkan adanya kebijakan ekonomi termasuk juga dengan perundangan internasional. Nah, kemudian ada peraturan perundangan ini mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat. Masyarakat koperasi ya dalam rangka melindungi ini melindungi dirinya. Kemudian di negara berkembang ini juga dirasa perlu dengan dihadirkan adanya kerangka pembangunan. Kerangka pembangunan di sini maksudnya kerangka membangun institusi menjadi mitra negara. Nah, ini adalah dalam menggerakkan pembangunan kemudian mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu ini ya, oleh karena itu di sini ya, oleh karena itu dalam rangka kesejahteraan, oleh karena itu kesadaran dan kesamaan dan kemuliaan tujuan ya. Tujuan di sini maksudnya tujuan negara dan gerakan koperasi dalam rangka memperjuangkan kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini ditonjolkan ya di negara berkembang, baik pemerintah maupun kolonia maupun pemerintah bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Nah, ini ada berbagai peraturan dari ini ya. Ada berbagai peraturan perundang-undangan mengatur koperasi yang dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan di sini maksudnya pengenalan koperasi, memberikan arah ya, arah pengembangan koperasi yang didukung dengan pembangunan. Nah, pembangunan yang diperlukan ya. Kemudian ada pembangunan koperasi, misalkan pembangunan koperasi ini dijadikan ini ya, pembangunan koperasi ini dapat diartikan juga proses perubahan. Perubahan di sini misalkan menyangkut kehidupan koperasi, kemudian ada ini ya, guna mencapai kesejahteraan anggotanya, kemudian ada tujuan. Nah, tujuan di sini maksudnya tujuan pembangunan koperasi di Indonesia menciptakan keadaan masyarakat, nah khususnya adalah anggota koperasi mampu mengurus dirinya sendiri atau self help ya. Nah, terima kasih mahasiswaku kelas eksekutif akuntansi ya, yang sudah hadir atau rajin menyimak ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi, kita lanjutkan dari selanjutnya mengenai ini ya, permasalahan. Tapi sebelum mengenai permasalahan, di sini ada kunci sukses ya. Kunci sukses dalam koperasi ini adalah dengan adanya pendidikan dan pelatihan berjenjang. Koperasi ini dianggap menjadi kunci sukses. Kenapa kok dianggap kunci sukses? Nah, hal ini karena keberhasilan ataupun kegagalan koperasi banyak bergantung pada tingkat pendidikan, yaitu dampaknya meningkatkan partisipasi anggota, misalkan kepala bagian data kementerian misalkan koperasi dan UKM, misalkan ada Catur Susanto mengatakan bahwa pendidikan dan pelatihan ini sangat diperlukan, jadi memberikan bekal yang memadai pada anggotanya ataupun koperasi mereka berperan menjadi aktif dan dinamis ya. Nah, dalam prakteknya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan baik pengurus maupun pengawas maupun anggota maupun manajemen ya, maupun juga manajer karyawan, dan minimal terdapat 3 jenjang, yaitu pendidikan, kemudian ada pelatihan dasar, kemudian juga ada pelatihan menengah dan pelatihan lanjut ya. Nah, itu adalah dari pendidikan tadi. Kemudian secara empiris telah dipraktekkan ya banyak koperasi, antaranya adalah koperasi kredit atau kredit union ya, atau koperasi wanita atau Koptrin ya, atau gerakan koperasi yang melalui pengembangan kurikulum ya atau silabusnya diperuntukkan untuk bagi pengurus, pengawas ataupun anggota koperasi. Nah, ini sangat perlu ya, dengan adanya pendidikan, misalkan pendidikan dasar ya diselenggarakan untuk bekal ya, bekal berorganisasi sebagai sikap dan pengetahuannya ataupun keterampilan dasarnya. Misalkan dengan pendidikan dan pelatihan ini pengurus, baik pengurus, pengawas ataupun manajer ataupun
karyawan ini memahami ada pemahaman dasar mempunyai jati diri koperasi. Jati diri koperasi di sini termasuk juga nilai-nilai dan prinsip dari koperasi. Misalkan ada dasar keuangan ya, seperti kalian belajar ini manajemen koperasi, kemudian juga akuntansi keuangan, dasar koperasi. Nah, ini adalah mendasar dari tentang organisasi manajemen seperti keuangan dan usaha koperasi, merupakan awal dari dasar. Sementara pendidikan dan pelatihan menengah ini adalah memberikan bekal pemahaman, di mana bekal pemahaman ini adalah ini ya, di mana ada bekal pemahaman ini otomatis ya bersifat menengah, organisasi dan manajemennya. Kemudian akuntansi keuangan menengah, hal ini juga organisasi dan manajemennya ini keuangan dan usaha misalkan merupakan tahap yang menengah. Kemudian pendidikan untuk mempersiapkan anggota dan pengurus ataupun pengawas dan manajemen itu adalah menjadi ini ya, menjadi internal ekosistem ya, bahwa koperasi memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan ini ya, lingkungan sosial baik budaya, nah ataupun stakeholder koperasi, serta mengembangkan kemampuan di sini maksudnya kemampuan lebih lanjut secara diverifikasikan dengan ekspansi dari usaha koperasi ya. Ini dengan adanya pendidikan ini maka diselenggarakan secara masif, bersistem dan terstruktur ya, struktur untuk mendorong internalisasi dan transformasi ilmu pengetahuan bagi pelaku internal semakin semakin baik. Dengan adanya kekuatan koperasi menyikapi perubahan ya, perubahan di sini maksudnya perubahan lingkungan di sini adalah lingkungan eksternal dan internal dan eksternal, ini sangat dinamis ya, semakin baik. Nah ya, oke. Nah, memang tidak disadari ya bahwa maju mundurnya koperasi ini ada di tangan pengurus, pengawas, sedangkan jatuh bangunnya ini ada di tangan oleh anggota ya. Nah, sudah mengerti ya? Oke, kita lanjutkan mengenai sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu adanya permasalahan dalam pembangunan. Di mana ada permasalahan ini adalah koperasi ini ya. Koperasi bukan hanya kumpulan modal atau dengan demikian mempunyai tujuan pokok yang benar, yaitu mengabdi untuk kepentingan anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Nah, pembangunan ekonomi koperasi ini di Indonesia ini diharapkan menjadi dua pokok masalah, yaitu masalah internal yang sudah saya singgung tadi, kemudian juga masalah eksternal. Nah, masalah internal di sini adalah ini ya, antara kurangnya pemahaman misalkan anggota misalkan anggota adalah manfaat koperasi, pengetahuan tentang kewajiban sebagai anggota dalam kelompok juga harus sebagai tokoh berfungsi sebagai penggerak, ada organisatoris untuk menggerakkan di sini koperasi ke arah sasaran yang benar. Kemudian yang kedua ada masalah eksternal ya. Eksternal di sini adalah masalah eksternal koperasi, yaitu ada iklim pertumbuhan koperasi serta ini ya belum selaras dengan kehendak anggota. Nah, koperasi ini serta kebijakan pemerintah ini yang jelas ada efektif untuk memperjuangkan koperasi dengan adanya prasarana dan pelayanan, kemudian pendidikan, kemudian juga penyuluhan. Nah, kunci keberhasilan koperasi ini ya, adalah kunci pembangunan ini adalah sesuai dengan pendapat ini ya, S. Pardiaja dalam Fakultas Ekonomi Gadjah Mada adalah faktor-faktor penghambat pertumbuhan ya. Faktor penghambat pertumbuhan di sini pertumbuhan koperasi di Indonesia, rendahnya kecerdasan masyarakat Indonesia. Hal ini juga disebabkan dengan pemerataan tingkat pendidikan sampai ke pelosok mulai tahun 86, dampaknya dirasakan 15 tahun setelahnya misalkan. Kemudian yang kedua adanya berbeda ya dengan pendapatannya
Patra Direja Barudin ini berpendapat bahwa adanya faktor penghambat. Faktor penghambat di sini maksudnya faktor penghambat pembangunan koperasi dalam rangka kurangnya dedikasi ya. Dedikasi di sini maksudnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup ya, kelangsungan hidup koperasi. Nah, kemudian koperasi ini juga ini ya, berarti adanya kepribadian mental ya, mental pengurus, pengawas, manajer yang belum berjiwa koperasi sehingga masih perlu diperbaiki lagi. Kemudian ada pendapatnya Profesor Wagiono Imanggi ya, dia penghambatnya adalah kurangnya kerjasama ya, kerjasama di bidang ekonomi masyarakat. Kemudian adanya kerjasama ini juga adanya kerjasama di bidang gotong royong, misalkan adanya memang sudah kuat ya kerjasama di bidang usaha dirasakan masih lemah, padahal kerjasama di bidang ekonomi ini merupakan yang menentukan kemajuan ya lembaga ataupun organisasi koperasinya. Kemudian ada dekan administrasi ini ya, bisnis ya atau Gateway Demand berpendapat bahwa manajemen tradisional itu perlu diganti lebih modern ya, yang mempunyai ciri-ciri 11 ciri ya. Yang pertama adalah semua anggota ini bersifat adil ini ya, diperlakukan secara adil. Yang kedua yaitu didukung dengan administrasi. Administrasi di sini semakin canggih. Jadi harus ada komputer, tidak hanya ditulis tangan. Jadi kalau ada komputer otomatis administrasi lebih cepat. Harus ada, misalkan sekarang harus ada menyediakan wifi ataupun koneksi internet lainnya. Nah, jadi otomatis untuk mempermudah ya. Terus dalam komunikasi atau jaringan harus ada, misalkan menyediakan ini dalam pembayaran tidak hanya tunai, misalkan dengan emone kita harus ada alatnya, misalkan seperti itu ya. Nah, koperasi kecil ini yang ketiga, koperasi kecil atau lemah dapat bergabung dengan merger ya, agar menjadi koperasi yang lebih kuat dan sehat. Yang keempat yaitu pembuatan kebijakan dipusatkan pada sentra yang layak ya. Kemudian petugas hanya pemasaran koperasi bersifat agresif dengan menjemput bola ataupun bukan hanya menunggu pembeli. Kemudian yang kelima, kebijakan penerimaan pegawai itu berdasarkan kebutuhan yang terbaik untuk kepentingan koperasi. Jangan hanya menambah pegawai tetapi ini ya malah menambah pengeluaran ya. Jadi kemudian ini yang keenam adalah manajer memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah strategi. Yang ketujuh yaitu memprioritaskan keuangan tanpa mengabaikan pelayanan ya yang baik kepada anggota dan pelanggan lainnya. Yang kedelapan, perhatian manajemen ya atau faktor dari persaingan eksternal harus seimbang ya dengan masalah internal, harus melakukan konsultasi pengurus dan pengawas. Yang kesembilan, keputusan usaha ya dibuat berdasarkan keyakinan dan untuk memperhatikan kelangsungan organisasi jangka panjang. Kemudian yang ke-10 yaitu selalu memikirkan pembinaan dan promosi karyawan. Yang terakhir yaitu pendidikan anggota menjadi salah satu program yang rutin harus dilaksanakan. Oke, itu ya pertemuan saya yang ke-14 mengenai pembangunan koperasi ya. Intinya tadi bahwa pembangunan itu dilandasi selain adanya modal, kita harus ya ada ini ya, pendidikan ya, pendidikan dari baik pegawai maupun anggota dan semua elemen yang terdapat dalam koperasi tersebut ya. Oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup. Semoga menambah pengetahuan. Kalau ada tutur kata Bu Lia mohon maaf ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap saya ingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan ini ya, mendukung vaksinasi. Oke, Indonesia sehat, ekonomi bangkit ya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.